Lagu Nirvana berjudul Sheppy kali pertama dirilis sebagai hidden track untuk No Alternative, sebuah kompilasi yang menghimpun sekian lagu dari band-band pengusung alternatif rock pada tahun 1993. Dalam album kompilasi yang didedikasikan sebagai bentuk kepedulian terhadap AIDS itu, Nirvana menyumbang lagu berjudul Verse Chorus Verse yang di kemudian hari diubah judulnya menjadi Sheppy. Banyak orang meyakini bahwa Kurt Cobain menciptakan lagu ini inspirasinya bermula dari kura-kura peliharaannya yang ia beri nama Sheppy. Selain itu, ada juga yang berpendapat bahwa judul Sheppy merupakan akronim dari frasa Sad and Happy. Michelle Azerrad, jurnalis musik yang menulis buku biografi berjudul Come As You Are The Story of Nirvana, mencatat bahwa Sheppy adalah lagu yang catchy dalam menggambarkan situasi seseorang yang terjebak dalam hubungan toksik. Kurt Cobain menggambarkan fenomena jebakan romantis semacam itu dengan menjadikan kura-kura peliharaannya sebagai metafora. Liriknya akan menyingkap bagaimana relasi yang mestinya membuat seseorang merasa utuh, malah menjadikannya seperti kura-kura yang hidup nyaman namun tidak sadar bahwa dirinya kehilangan kebebasan sebab terkurung dalam penjara akuarium milik sang majikan. Selengkapnya di kajian lirik. Kira-kira 3 tahun sebelum Nirvana merilis debut album Bleach di tahun 1989, sebetulnya prototipe untuk lagu Sheppy udah direkam Kurt Cobain dengan perkakas seadanya di kediaman rumahnya. Kurt Cobain menyematkan Sad sebagai judul awal untuk versi original dari lagu Sheppy. Sedikit kuceritakan kesanku ketika kali pertama mendengar lagu Sheppy versi Sad. Bagiku, versi awal dari lagu Sheppy terasa begitu depresif. Nadanya dengungkan keputusasaan lewat petikan gitar yang rasa-rasanya terdengar seperti bunyi gelembung di kedalaman air yang menyeruak ke permukaan ketika seseorang tenggelam. Tidak hanya itu, lirik Sheppy versi Sad juga jauh lebih eksplisit yang tanpa tedeng aling-aling menyodorkan ugly truth, sejenis kebenaran yang mungkin kita benci sekali untuk mengakuinya sebagai kebenaran. Dan kesuraman lagunya makin dipertebal dengan gaya vokal Kurt Cobain yang lamban lagi muram, yang bahkan nyaris tanpa sedikit pun antusias saat menyanyikannya. Bagiku, lagu Sheppy versi Sad adalah tipikal lagu yang punya potensi menyirep segala macam negatif vibes. Suram total. Saya membayangkan Kurt Cobain menulis lirik untuk Sheppy sesaat setelah dia melamun sembari mengamati kura-kuranya yang dipelihara dalam sebuah toples kecil. Kurt Cobain kemudian larut dalam perenungan setelah, mungkin seolah-olah mengajukan pertanyaan eksistensial kepada peliharaannya itu. Hei kura-kura, kamu bahagia nggak ya jadi peliharaanku? Dari situ kemudian Kurt Cobain menulis liriknya dengan sudut penceritaan orang kedua, di mana tokoh kamu yang diceritakan oleh si penulis adalah kura-kura tersebut. Dalam liriknya, Kurt Cobain menggugat klaim kebenaran dari si kura-kura yang ngakunya bahagia dipelihara oleh manusia. Gugatan pertama tentang si kura-kura yang merasa bahagia semenjak diselamatkan manusia. Kura-kura diamankan dari habitat aslinya yang berbahaya ke dalam toples atau akuarium yang dijamin keamanannya. Tapi, benarkah demikian? Benarkah kura-kura itu diselamatkan? Bukankah yang sebenar-benarnya justru manusia menangkap kura-kura, lalu demi kepentingan dan kepuasan personal, manusia menjadikannya hewan domestik? Jika si kura-kura itu merasa diselamatkan oleh manusia, maka jelas kura-kura tersebut udah terperangkap genjutsu. Alam pikir kura-kura udah dimanipulasi sehingga bukannya memberontak melawan agenda domestikasinya manusia, kura-kura itu malah menganggap manusia sebagai juru selamat. Seseorang yang terperangkap jebakan romantis bernama toxic relationship, mereka juga mengalami genjutsu yang serupa. Seperti halnya kura-kura, orang yang kadung nyaman menjalani hubungan toksik seringkali sulit menyadari situasi yang sebenarnya dialami. Beberapa dari mereka bahkan punya kecenderungan untuk menganggap perlakuan buruk yang diterimanya dari pasangan sebagai hal yang wajar. Dan entah karena alasan apapun, mereka akan bersikukuh bahwa dirinya bahagia atau setidaknya baik-baik saja menjalani hubungan ini. Meski mungkin sebetulnya tersiksa, aslinya nggak benar-benar bahagia. Kura-kura, sekalipun dikenal sebagai hewan bertipe soliter, di habitat alaminya mereka masih seserawungan dengan kawanannya.
Mereka independen, tapi masih nongkrong dengan sesama kura-kura ketika misal pas lagi nyari makan. Tetapi begitu didomestikasi manusia, selain dipisahkan dari sesamanya, kura-kura juga kehilangan daya survivalnya. Mereka jadi nggak berdikari sekaligus manja. Dan ya memang, tentu yang demikian bukanlah murni keinginan si kura-kura itu. Hanya saja, kura-kura peliharaan tak kuasa melawan manusia yang mengisolasinya seekor diri dalam kurungan akuarium penjaranya yang ternyaman. Sebuah hubungan bisa dikatakan toksik, salah satu indikasinya ditandai dengan adanya belenggu perhatian berlebih alias posesif. Satu contoh dari salah kaprah yang selama ini diamini sebagai kewajaran, menganggap sikap posesif sebagai bentuk perhatian. Padahal, posesif bukanlah sinonim dari protektif. Beda dengan protektif, posesif bukanlah sebentuk perlindungan atau perhatian dari seseorang yang muncul karena memang sayang. Sikap posesif bersumber dari arogansi kepemilikan, muncul karena seseorang merasa perlu untuk mengendalikan atau bila perlu berkuasa penuh atas seseorang. Dan boleh jadi, posesif merupakan satu step sebelum munculnya sikap otoritarian. Dan tentu saja, itu bukanlah cinta. Karena seperti kata Erich Fromm, cinta adalah anak kebebasan, bukan anak kekuasaan. Kalau memang cinta, kasih dia sayap, bukan rantai. Mungkin ya, kura-kura aslinya paham kalau sebenarnya mereka itu ditangkap, bukan diselamatin. Mungkin juga selama dalam akuarium itu, kura-kura selalu mengatakan, keluarin aku dari penjara ini, tapi manusia yang memeliharanya mana bisa mendengar apalagi memahami. Dan kura-kura bisa apa selain cuma mempertontonkan tingkah bodohnya itu ke manusia, mondar-mandir dengan begitu lamban dalam kurungan kaca yang mustahil mampu dipancat olehnya, sembari menanti dikasih wortel, kobis, lada, bayam, dan aneka sayur hijau lainnya. Dan manusia sebahagia itu mengira peliharaannya bahagia, padahal aslinya menderita. Walaupun sebenarnya tersakiti, seringkali seseorang yang terjebak dalam toxic relationship cenderung memilih bertahan dengan ketidakbahagiaannya. Dia mungkin akan seorang diri berupaya memperbaiki keruhnya hubungan dengan misal mencoba pelan-pelan mengubah sifat buruk pasangannya, sekalipun dia sadar sepertinya itu hal yang mustahil. Dan setelah menyadari bahwa upayanya berujung sia-sia, bukannya menyudahi hubungan lalu merebut kembali kebebasan dan kebahagiaannya, mereka cenderung bersikap pasrah dan menganggap semua perlakuan menyakitkan yang didapat dari pasangannya sebagai sebuah takdir yang sudah digariskan kepadanya. Padahal kalau kata Pramudia Anantatur, selama penderitaan datang dari manusia, dia bukanlah bencana alam. Dia pun pasti bisa dilawan oleh manusia. Memang kutipan berikut terbilang kejauhan untuk dikutip, namun apa yang diserukan Karl Marx dalam buku Manifesto Komunis tahun 1984 sebetulnya bisa juga dipraktekkan kaitannya untuk berani menyudahi hubungan toksik. Kata Karl Marx, kaum buruh sedunia bersatulah. Kamu tidak akan kehilangan apapun hanya karena memutus rantai yang membelenggumu.